Hanya kamu yang bisa melakukannya. Apa? Bukankah itu pedang raja-raja? Aku akan selalu ada untukmu, Kanda. Kami berdua sepakat untuk mempertunangkan kalian berdua. Apa? Tolong bawa aku pergi bersamamu, Kanda, sebelum yang lain menemukan kita. Apa yang terjadi, Dinda? Hentikan, Gandara. Kamu tahu kalau aku tidak pernah mencintai kamu. Aku berjanji, aku akan selalu sayang sama kamu. Tidak. Saya tidak akan melepaskan Larasati kepada siapapun. Akulah yang akan keluar sebagai pemenang. Dan akulah yang akan memiliki pedang raja-raja ini. Bawa kami kembali ke asalmu. Terima kasih ya. Sama-sama. Tidak. Tenanglah, aku akan melindungimu. Hei, ayo maju kalian. Aku tidak takut pada kalian, walaupun kalian maju sekaligus. Ayo. Kalian
baik-baik saja? Kami baik-baik saja dan terima kasih atas pertolongan kalian yang sungguh tepat waktu. Entah dengan apa kami membalas kebaikanmu, Pangeran. Gandara. Namaku Gandara. Aku dan prajuritku sedang berburu di hutan ini dan melihat mara bahaya yang mengancam kalian. Maafkan atas kelancanganku, Pangeran. Jangan sungkan-sungkan. Kita berteman, oke? Baik, Pangeran. Aku belum tahu nama kamu siapa. Benar juga, namaku Bagaskara. Dan kamu? Larasati, Putri Kediri. Jadi kamu? Udah nggak usah sungkan, bukankah kita udah jadi teman? Oh, jadi kalian belum mengenal satu sama lain? Iya, benar. Oh iya, jika kalian berkenan, bagaimana kalau kalian ikut ke rumahku? Akan kuperkenalkan dengan Paman Subala. Aku dan para prajuritku akan melanjutkan perburuan. Setelah berburu, aku mampir ke rumahmu. Tidak jauh dari sini, bukan? Di balik bukit itu. Baiklah. Ayo. Mari, Pangeran. Jadi kamu terpisah lalu tersesat dari rombongan keluargamu saat mengadakan lintas wilayah, begitu? Begitulah, Paman. Untung ada Bagaskara. Kalau enggak, aku disantap serigala yang mengerikan itu, Paman. Dan keberuntungan belum lepas dari kami berdua, Paman. Setelah kami diselamatkan oleh pangeran dari kerajaan Mataram. Ya, aku bersyukur. Kamu dan Tuan Putri Larasati tidak kurang satu apapun. Lalu, bagaimana kau bisa pulang, Dinda Larasati? Tenang saja. Nanti mencariku. Soalnya aku masih betah di tempat nyaman dan seasri ini. Boleh kan, Paman? Tentu saja boleh. Dan Paman sangat senang menerima kamu di sini. Aku juga senang mendengarnya. Larasati, ayo ikut aku. Kuperlihatkan pemandangan yang indah. Ayo. Benarkah? Benar. Paman, aku pamit dulu ya. Ya. Ayo. Mereka terlihat asik dan gembira. Sungguh menakjubkan. Bagaskara pandai memainkan seruling, sementara Larasati yang cantik itu memiliki kemampuan menari yang luar biasa. Tapi sepertinya mereka jadi terlihat sangat akrab dan... Hei, mengapa aku cemburu melihat kedekatan mereka? Apa yang kupikirkan? Dan kenapa aku sembunyi di sini? Aku jadi seperti orang bodoh. Hai. Pangeran Gandara. Pangeran. Tidak usah bersikap seperti itu. Bukankah kita sudah berteman? Benar, tapi kau tetap seorang pangeran, bukan? Oh iya, bagaimana kau tahu kami di sini? Tadi aku ke rumah Paman Subala. Kata Paman Subala, kalian ada di sini. Aku sangat senang di sini, apalagi temanin Bagaskara. Dia pandai meniup seruling loh. Aku juga pandai loh memainkan sitar. Oh ya? Kalau gitu lain kali kamu bawa sitarmu ya dan temenin aku menari, oke? Dengan senang hati, Larasati. Aku senang tinggal di sini, Paman. Kalau diizinkan, aku boleh menginap di sini semalam saja. Tanpa seizinku pun, kamu tidak boleh menanyakan hal itu, Pangeran. Tentu saja aku akan mengizinkanmu. Tapi yang menjadi pertanyaan Paman sekarang, apakah ayahandamu mengizinkanmu menginap di rumah Paman? Tenang saja, Paman.
Aku sudah mengirim satu prajuritku untuk memberitahu Ayahanda kalau aku ada di sini. Loh, kok kamu mengirimkan prajurit untuk memberitahukan ayahmu tanpa seizin dan sepengetahuanku? Paman tidak boleh menarik perkataan paman sendiri. Tidak baik. Loh, bukannya paman sudah bilang tanpa seizin paman pun aku boleh tinggal di sini. Tuh, paman kena batunya deh. Bagaskara, ayo Bagaskara. Ayo, kau pasti bisa mengalahkan Pangeran Gandara. Ayo cepetan. Ayo Bagaskara. Ayo, kalahkan dia. Ayo Bagaskara, ayo. Cepetan. Ayo Bagaskara, ayo. Kau pasti bisa mengalahkan Pangeran Gandara. Ayo cepetan. Ayo Bagaskara, ayo. Cepetan. Ayo Bagaskara, ayo. Kalian baik-baik saja kan? Kalian lihat kan, aku masih hidup. Lain kali kalian jangan main pedang-pedangan lagi. Maafkan aku Bagaskara, aku terlalu semangat bagimu. Tenang saja Pangeran, aku tidak apa-apa. Namanya juga latihan. Sepertinya hari sudah sore. Kalau begitu, aku mau pulang ke istana dulu ya. Takut dimarahin Ayahanda. Baik Pangeran. Pangeran, aku pulang ya. Mari, Baik, Pangeran. Baik, Pangeran. ayo kita main lagi. Yuk. Akulah Peterman dari negeri Antah Berantah. Aku Putri Aurora dari Fairy Tokia. Tuan Putri, syukurlah Tuan Putri baik-baik saja. Kami berdua sudah berhari-hari mencari Tuan Putri ke seluruh pelosok wilayah ini. Paduka sangat mengkhawatirkan Tuan Putri. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Terima kasih Paman Subala. Paman Subala telah membantuku. Tenang aja Kanda, aku akan sering-sering main ke sini. Aku akan menunggumu Dinda. Ya, pamit dulu Paman Subala. Mari, Iya, mari. hati-hati ya. Ya Paman. Bagas, ayo kita pulang. Aku ingin di sini dulu Paman. Nanti aku menyusul. Baiklah, kalau begitu jangan terlalu lama ya. Baik Paman. Rasakan akibatnya, Subala. Rasakan ini. Subala. Kau tidak akan mampu melawan kami, Subala. Karena aku sudah mengoleskan racun di senjataku ini. Sebentar lagi racun itu akan bekerja dalam tubuhmu. Kalian benar-benar manusia pengecut. Setelah kalian meracuniku, kalian baru berani menyerang bersama-sama. Dasar tidak punya nyali. Jangan banyak bacot, Subala. Mendingan kau serahkan pedang raja-raja itu pada kami ya. Kalau tidak, takkan kubiarkan kau tetap hidup. Tidak, aku tidak akan pernah memberikan pedang raja-raja itu pada kalian. Apalagi kalian itu haus darah dan kekuasaan. Aku tidak akan pernah. Kurang ajar. Rasakan. Mampus kau berdua. Paman, apa yang terjadi? Bagas, cepat pergi Bagas. Selamatkan diri kamu. Ayo. Hei, jangan ikut campur kamu. Hei, Patua, cepat serahkan pedang raja itu pada kami. Iya, serahkan. Kalau tidak, kau dan anak ini akan kuhabisi sekalian. Jahanam.
gurunya saja bisa dikalahkan karena kena racun. Tapi muridnya tidak bisa dikalahkan begitu saja. Ya, sebaiknya aku laporkan kejadian ini kepada Tuan Tarupala. Paman, bertahanlah paman. Paman, Racun itu sudah menjalar ke seluruh tubuhku, Bagas. Aku tidak kuat lagi. Sekarang, cepat bawa aku ke danau. ke danau. Iya, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Baik paman, baik. Paman, itu pedang apa itu, Paman? Cabut dan keluarkanlah. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Cabutlah. Tapi Paman, Lakukanlah. Itulah pedang raja-raja yang mereka cari, Bagaskara. Paman, Sekarang aku sudah mewariskan pedang raja-raja untuk kamu miliki, Bagaskara. Tapi sebentar. Bagaskara, terimalah sarung ini. iya Paman. Pedang yang konon tercipta dari semburan lahar panas Gunung Merapi. Siapapun yang memiliki pedang raja-raja dari raja, maka ia bisa menguasai seluruh kerajaan di Tatar Jawa Dwipa ini. Sebagai senjata penakluk dan penyelamat dalam keadaan terdesak, kau akan tahu kelak, Bagaskara. Sia-siakan kematianmu, Paman. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Kalian bertiga menghadapi satu cecunguk saja tidak mampu. Sungguh tidak berguna. Tapi Tuan, simpan omong kosong itu. Pemuda itu hanya sebatas muridnya si Subala. Pasti kemampuannya itu jauh di bawah gurunya. Kalian saja yang pengecut dan tidak punya nyali. tapi pedang raja-raja itu tidak ada pada si Subala, Tuan. Tahu apa kamu? Memangnya si Subala mengalungkan pedangnya itu di lehernya apa? Atau sebagai hiasan ini di rumahnya begitu? Kenapa kamu dan teman-temanmu tidak mencarinya lebih dahulu di tempat yang sangat tersembunyi, di tempat kamuflase? Kami... Aku yakin, jika si Subala mati, pedang raja-raja itu pasti sudah berganti pemiliknya pada muridnya itu. Entah bagaimana caranya, kita harus mencari dan memburunya. Paham? Paham, Tuan. Kita akan mulai perburuan kita.
yang berlaku sebaliknya. Paduka Madaharsa yang terhormat, kau yang telah membuat karirku hancur berantakan sebagai adipati. Itu karena kesalahanmu sendiri. Tidak mau patuh akan peraturanku. Peraturan? Peraturan apa? Peraturan yang kau buat hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri, bukan untuk rakyat banyak. Tapi sudahlah, kita tidak perlu banyak omong kosong. Ayo hadapi aku. Sombongnya. Tuan nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih atas kedatangan kalian. Sudahlah, sekarang kita impas bukan? Ayo, aku bantu kau ke dalam, ya? Sudahlah Kanda. Mungkin ini sudah takdir Paman Subala. Kanda jangan bermuram durja seperti ini terus. Itu membuat aku khawatir terus, Kanda. Nggak tahu. Saya harus menerima kenyataan ini sampai kapan. Dia sudah saya anggap sebagai pengganti orang tua saya. Sekarang, dia sudah tidak ada. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Aku akan selalu ada untukmu, Kanda. Percayalah. Kelihatannya kau senang. Hujan semakin lebat. Ayo kita berteduh. Kita jadi basah kuyup ya. Udah kayak kucing kejebur aja. Gara-gara Dinda sih, belum mandi. Jadi kita kehujanan. Ih, sembarangan. Sakit tahu. Makanya jangan asal ngomong. Kamu kedinginan. Iya, Kanda. Kalau nggak keberatan, mau saya peluk biar lebih hangat? Terima kasih Tuan Cakradana. Aku sangat menyambut gembira usul tadi. Baguslah, dengan begitu tali persaudaraan antara kerajaan kita semakin terjalin erat. Ya. Dan rencana ini memang sangat diharapkan oleh putraku. Bukan begitu, Gandara? Papa bisa aja nih. Soalnya aku menjaga wibawaku di depan Tuan Madaharsa. Larasati. Iya, Ayah. Larasati, dari mana kamu? Pulang malam dan pakaian basah seperti itu? Tadi aku ke pemakaman Paman Subala, Ayah. Lalu hujan, terus aku... Lagi-lagi kau pergi ke tempat kumuh itu? Apa kau tidak tahu? Kalau Paduka Cakradana dan Pangeran Gandara menunggumu dari tadi. Maaf, Ayah. Aku tidak tahu. Terlalu. Sudahlah, Tuan Madaharsa. Biarkan putrimu istirahat sejenak. Mungkin dia lelah. Iya, kamu mau makan? Mau ya? Larasati, sebaiknya kau mendengarkan kabar gembira ini. Oh ya? Apa itu, Ayah? Setelah melalui pembicaraan cukup lama,
Ayah dan Paduka Cakradana telah membicarakan bagaimana menyatukan wilayah kita dengan tali persaudaraan. Oh, syukurlah kalau gitu. Untuk itu, kami berdua sepakat untuk mempertunangkan kalian berdua. Apa? Itu tidak mungkin, Ayah. Apa yang tidak mungkin? Aku sudah... Ayah, aku tidak mungkin menikah dengan Pangeran Gandara. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Laras! Larasati, tunggu! Laras! Laras! Kanda. Dinda, kamu kenapa? Tolong bawa aku pergi bersamamu, Kanda, sebelum yang lain menemukan kita. Apa yang terjadi, Dinda? Larasati! Menyingkirlah dari putriku Bagaskara. Sudah kuduga, hubungan kalian bukan hanya sekedar pertemanan. Benar, Ayahanda. Itu sebabnya aku menolak pertunanganku dengan Pangeran Gandara. Apa? Pertunangan? Pangeran, kenapa kau melakukan semua ini? Bukannya kamu tahu, saya dan Laras saling jatuh cinta. Benar. Karena hanya dengan cara seperti ini, aku bisa memisahkan kalian. Kamu mesti tahu, dari dulu itu, aku sangat sayang sama Laras. Hei, Gandara, keterlaluan kamu. Bukannya kita sudah bersahabat sejak dulu? Udahlah, kamu nggak usah membicarakan masa lalu. Kamu mesti bisa melihat kenyataan sekarang dan masa depan Laras bagaimana. Kamu mesti lihat, kamu itu cuma orang biasa. Nah, kamu mau bawa Laras ke dalam kemiskinan, tapi kamu mesti lihat aku. Siapa aku? Anak kesayanganku. Hentikan, Gandara. Kamu tahu kalau aku tidak pernah mencintai kamu. Nanti kamu juga pasti akan berkata lain setelah kamu menikmati semua harta dan kekayaanku. Aku berjanji, aku akan selalu sayang sama kamu. Tidak. Saya tidak akan melepas Larasati kepada siapapun. sungguh lancang. Prajurit, tangkap pemuda yang tidak tahu diri ini. Dinda, menyingkirlah. Saya akan hadapi mereka. Iya. Diam. Hei, menyerahlah Bagaskara. Putriku tidak akan pergi kemana-mana. Dia tetap bersamaku. Walau bagaimanapun, aku tidak sudi mempunyai menantu miskin sepertimu. Hei, saya akan menyerah kalau kau berhasil mengalahkan saya. Lakukan apa yang dia minta, Pangeran. Jika posisimu melemah, pergilah. Aku punya rencana. Ya, baiklah. Baiklah, Bagas. Aku terima tantangan kamu.
Bagas, kenapa harus ke tempat yang jauh begini? Untuk menghindari rencana licik Tuan Madaharsa. Itu aja kok. Baik, kalau begitu sekarang kita buktikan siapa yang lebih berhak memiliki Larasati. Oke. Bukankah itu pedang raja-raja? Benar. Kamu takut? Hah? Tidak sedikit pun. Gandara, sudah cukup. Aku tidak akan menyerangmu lagi. Lebih baik kau menyerah. Dan biarkan saya hidup bahagia dengan Larasati. Tidak! Tidak seorang pun yang boleh memiliki Larasati kecuali aku. Hei, bukankah kita sudah sepakat, ha? Aku membatalkan kesepakatan kita. Dia! Sudahlah pangeran, lebih baik kita pergi sekarang. Ayo. Pemuda ini tampaknya terluka cukup parah. Terus apa yang harus kita lakukan, Ayah? Kita tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus segera ditolong sebelum kehabisan darah. Kamu bawa hasil tangkapan kita dan pedangnya, biar ayah membopong dia. Baik, Ayah.
Udah. Tolong kalian tinggalkan aku sendiri. Baik, Tuan Putri. Hubungan kita semakin kuat. Memang itulah harapan kita bersama. Jadi kalau masyarakat kita semua bersatu, kita tidak akan repot mengurusnya. Bukan begitu? Iya, tentu saja. Itu benar. Dan kalau ini tercapai, tentunya masyarakat akan merasa sejahtera di bawah kepemimpinan kita berdua. Iya. Larasati, ayo kemari. Ayo sayang, ayo kemari. Senyum, ayo senyum. Jangan cemberut aja. Bener Bapak Sadu itu. Kau sudah siap, putriku? Aku siap, Ayah. Bagus. Bangun, nak. Dengan dia, Ayah. Celaka. Sepertinya pemuda ini memaksakan diri untuk memulihkan kesehatannya. Padahal luka dalamnya masih parah. Kenapa kamu nggak ngawasin dia? Kan Ayah sudah bilang jaga dia di dalam rumah. Ih, Ayah ini, aku kan semalaman begadang jagain dia. Ya wajar dong kalau sekarang aku ngantuk. Lagian Ayah juga kerjanya tidur terus. Ah, udah. Kamu cepat ambil obat biar Ayah temenin dia di sini. Iya, Ayah. Cepat.
Ikannya besar sekali. Ya. Ini mah nggak habis buat kita bertiga. Ah, Kanda bisa aja muji aku. Ih, lihat tuh si ayah. Belum dapat ikan satupun. Ih, Tenang, nanti ayah tangkap ikan paus di situ. hah? Ikan paus? Mana ada ikan paus di sungai, ayah? Ngaco deh. Ada ikan paus nyasar. Ayah, lihat deh. Mukanya mirip banget sama ayah. Cium deh ya. Sudah hampir 10 tahun kau tinggal bersama kami, Bagaskara. Apa kau tidak pernah berniat untuk mencari kehidupan yang lebih menantang di luar sana? Paman mengusir saya? Bukan begitu. Aku sering melihatmu duduk termenung dengan rasa sedih. Apa kau masih memikirkan kekasih hatimu yang sudah pasti dengan sahabatmu itu? Mereka akan membayar semuanya. Apa maksudmu, anak muda? Enggak, Paman. Sudah saatnya saya berpikir untuk mulai berkelana. Benar begitu? Iya. Setelah almarhum Paman Subala mewariskan pedang raja-raja kepada saya pikir tidak bisa begini terus-menerus dengan mengasihkan diri seperti ini. Pasti ada maksud dan tujuan yang lebih mulia yang harus saya emban. Sepertinya begitu, anak muda. Lalu kapan kau akan memulai pengembaraanmu itu? Besok pagi saya akan berangkat. Apa? Apa tidak terlalu cepat, Kanda? Apa yang terlalu cepat? Sudah hampir 10 tahun saya tinggal bersama kalian. Selama ini saya selalu berdiam diri, tanpa melakukan hal yang berguna sedikit pun. Tenanglah, saya berjanji, saya akan menjaga Paman dan kamu, Sukmarini. Syukurlah, Kanda. Karena Kanda tahu, aku sudah menganggap Kanda sendiri. Dan jangan sampai tali persaudaraan kita putus cuma gara-gara Kanda pergi. Sudah. Sekarang kita serbu makanannya. Ayo. Ayo. Kalau begini caranya, bisa minggu depan saya sampai ke wilayah Kediri. Gara-gara kau, aku kehilangan muka Surajati. Ini salahmu sendiri, Badrika. Sudah tahu Arini menyukaiku, masih saja kau dekati dia. Hei, kalian berdua sama saja. Kampungan dan tak tahu aturan bercinta. Kekuatan mereka luar biasa. Namun sayang, dipergunakan sia-sia hanya untuk seorang gadis. Anak muda zaman sekarang. Hei, siapa kau? Beraninya kamu mencampuri urusan kami. Orang ini cari gara-gara sama kita. Tidak, saya hanya mengagumi tenaga dalam kalian. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian pergunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Hei, apa urusanmu? Tidak ada. Saya hanya ingin kalian menjadi orang yang lebih berguna daripada mengurusi perempuan. Kurang ajar. Apa? Bukankah itu Pedang raja-raja? kami bersedia menjadi pengikutmu, Tuan Paduka?
Lihat sayang, ternyata anak itu memiliki bakat memanah yang luar biasa. Bagus sayang. Hati-hati putraku. Tenang sayang, Lintang tahu apa yang mesti dia lakukan. Tapi Kanda, kalau ada apa-apa saat dia memanah bagaimana? Hebat Lintang, cucuku. Kau tidak hanya mampu memanah dengan tepat. Terima kasih, Kek. Bukankah ini juga berkat didikan kakek? Tapi ingat, kamu nggak boleh merasa hebat. Dan kamu nggak boleh berlaku seenaknya sama orang-orang. Akan selalu kuingat pesan ayah. Nah, dengarkan kata ayah. Bu, jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Lihat, aku tidak apa-apa. Lagi pula kan aku putra dari Pangeran Gandara yang terkenal kedikjayaannya. Cucunya Madaharsa. Ayo. Jadi, hari ini Kanda harus pergi juga ke Mataram. Benar sayang. 2 hari yang lalu ada utusan 2 orang dari Mataram. Mereka bilang kalau papa sakit keras. Benar putriku. Aku juga dengar kabar buruk dari utusan Mataram itu. Aku pikir Ananda memang harus segera kembali ke Mataram sampai ayahanda Ananda itu kembali sehat seperti sedia kala. Tapi mengapa aku dan ibu tidak boleh ikut serta ya? Bukannya tidak boleh ikut cucuku, tapi biarkan ayahmu itu menyelesaikan urusannya. Setelah itu baru kau menyusul bersama ibumu ke Mataram. Bukan begitu Ananda? Benar ayah. Seperti yang kakek bilang sama kamu, ayah pasti akan kembali lagi. Ayah janji, ayah pasti akan datang dan menjemputmu. Ayah janji. Sudahlah pangeran, berangkatlah. Ayahandamu pasti sudah tidak sabar menunggumu. Ayo. Tidak apa. Jaga diri kamu baik-baik ya. Iya. Aku berangkat sayang. Iya. Dah. Ayah. Kakek mengerti. Kalian memang tidak bisa dipisahkan, seperti darah dan daging. Tapi kali ini kakek minta kau merelakan ayahmu pergi ke Mataram untuk beberapa waktu. Selamat datang Dinda Brantawirya. Terima kasih Kanda Madaharsa. Selamat datang Dinda Brantawirya. Terima kasih Kanda. Mari kita masuk. Iya mari. Oh ya, ini putriku Larasati dan ini cucuku Lintang. Salam. Salah. Dinda, silakan duduk. Terima kasih. Ayo Lintang. Iya, Bu. Prabu berkenan dengan segala penyambutan seperti ini.
Madaharsa, terus terang, kami merasa sangat tersanjung. Akan tetapi apa, Prabu? Madaharsa, anu apa? Begini Madaharsa, bukankah Tuan Putri Larasati adalah seorang penari yang sangat hebat? Jadi aku rasa malam ini akan menjadi malam yang sangat indah. Kalau Tuan Putri berkenan untuk menari di sana. Tapi lupakan saja. Saya lupa Madaharsa. Saya lupa kalau Tuan Putri sekarang sudah menikah. Sayang sekali. Untuk Prabu Brantawirya tidak ada sesuatu yang tidak berkenan. Akan aku buat malam ini menjadi indah. Biar aku bicara dengan Larasati. Ya. Anakku, ayah mau bicara padamu. Mohon kau menari demi tamu kita. Apa? Aku harus menari di hadapan para tamu semua ini? Benar, putriku. Tidak. Raja Brantawirya sudah kangen melihat tarianmu. Tidak mungkin, Ayah. Saat ini aku sudah menikah. Aku tidak bisa menari di hadapan para tamu ini saat suamiku tidak ada. Paling tidak, aku harus mendapat izin dari Kanda Gandara. Dengar, Larasati. Tarian ini bukan tarian biasa. Ini merupakan tarian kehormatan. Dan aku sebagai raja dan ayah dari kerajaan Kediri ini memerintahkan padamu. Ini semua demi keutuhan tali persaudaraan antara Pajang dan Kediri akan menjadi satu kekuatan yang tidak terpisahkan. Kamu paham itu, anakku? Maafkan aku, Kanda Gandara. Selama ini aku tak pernah mampu menolak keinginan ayah. Maafkan aku. Ibu, apa yang... Sudahlah, cucuku. Kita akan melihat ibumu membuat bangga kita. Nah, gantilah pakaianmu. Ayo. Apa itu? Ayo!
Pergi. Ayo Lintang, pergi. Pergi, Lintang. Ayo, ayah. Paduka. Paduka. Kemana kau? Mati kau anak kecil. Mau kemana lagi kau anak kecil? Terima kasih Tuan atas pertolonganmu. Iya. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Ayo cepat dan obati lukamu. Itu betul Tuan. Tapi aku harus pergi kemana? Bagaimana kalau aku ikut Tuan? Yang penting aku bisa lolos dari kejaran mereka dan bisa mengobati lukaku ini. Baiklah. Ikutlah denganku. Maaf Tuan, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuan. Izinkan dia tinggal di sini. Setidaknya sampai lukanya sembuh. Tentu saja, dengan senang hati. Terima kasih Tuan. Ayo nak, bawa ke dalam. Iya. Pesta sudah berakhir. Wahai Nona Larasati yang cantik. Berdebah kamu. Jangan bermuka seperti itu. Itu tidak baik. Nanti terdengar oleh anak-anak. Lebih baik sekarang kita bersenang-senang bersama. Bagaimana? Hei, apa kalian tidak ingin menikmati kecantikan wanita ini? Sebagaimana para tamu kerajaan tadi. Lepas. Tentu saja Tuan. Ayo. Kenapa Tuan Bagaskara? Bukankah wanita ini tawanan kita? Hei, kalian semua sebagai seorang ksatria tidak pantas kalian menyiksa dan melecehkan seorang tawanan. Apalagi seorang wanita. Bodoh. Tapi Tuan, Hei, saya tidak suka dibantah. Jebloskan tawanan ini ke penjara dan jangan ada yang mengusiknya. Baik Tuan. Ayo. Lepas. Ayo. Dan kalian semua, ingat perintahku tadi. Juga berlaku untukmu. Ampun Paduka.
Dari mana saja kalian? Ampun Praduka. Kami baru saja mengurusi jasad prajurit Kediri. Dan sebagian yang masih hidup kami jebloskan ke penjara bawah tanah. Ya sudah, sekarang kalian siap-siap. Baik Praduka. Untung saja Tuan Bagaskara segera datang. Ya, kalau tidak, tentu saja kami sudah menyaksikan tarian erotis Mularasati. Ayo. Kenapa kau tidak bunuh saja aku, Bagaskara? Mungkin belum waktunya. Baiklah. Kalau memang sudah saatnya, aku hanya menitipkan anakku, sekaligus juga darah dagingmu. Darah dagingku? Maksud kamu apa? Ketika aku menikah dengan Kanda Gandara, aku sedang mengandung 1 bulan. Dan janin dalam tubuhku itu merupakan hasil hubungan terlarang antara kau dan aku. Jadi? Iya, Lintang itu putramu. Dia bukan putra suamiku Gandara. Tapi ingat Bagaskara, apa dan siapa Lintang itu cuma aku yang tahu. Tidak bapakku, tidak suamiku, dan tidak juga Lintang. Saya juga. Maka itu, tolong selamatkan Lintang, Bagaskara. Dia harus hidup, walaupun nyawaku sebagai taruhannya. Lintang? Putraku Lintang. Gimana dengan lukamu, Raden? Sudah baik kan? Luka di dadaku sih ya. Tapi kalau luka di hatiku, tentu saja tidak. Malah akan semakin parah. Maksudmu? Aku lari saat kakekku terbunuh. Dan saat ibuku terancam musuh. Aku ini memang pengecut. Aku lari di saat pertempuran. Bukankah Raden sudah bercerita itu pada kami berkali-kali? Sudahlah Raden, mungkin ibumu menganggap kalau Raden itu terlalu muda untuk mengikuti pertempuran itu. Benar Raden, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu bukan seorang pengecut, tapi hanya seorang anak yang patuh pada ibunya. Mari Raden, udara di luar pagi ini sangat segar. Ayo. Ayo. Tuan pernah menolongku. Apakah aku bisa minta pertolonganmu sekali lagi? Tuan, angkatlah aku sebagai muridmu. Aku ingin balas dendam pada orang yang bernama Baskara. Baiklah, saya terima kamu menjadi murid. Terima kasih Tuan. Iya. Bangunlah. Sekali lagi terima kasih Guru. Aku bersumpah, dengan tanganku ini aku akan membunuh Bagaskara dan meminum darahnya.
Cukup. Kau sungguh luar biasa. Ilmu pedangmu sudah semakin hebat. Terima kasih, Guru. Kemarilah. Aneh, mengapa batinku damai setiap guru merangkul dan mendekapku seperti ini? Apa? Bagaskara masih hidup dan sekarang kerajaan Kediri sudah dikuasai oleh musuh. Benar, Pangeran. Bagas, kamu boleh saja membunuh aku, tapi tidak untuk anak dan istriku. Kita sudah berhasil menguasai kerajaan Kediri. Tapi pedang raja-raja milik Bagaskara sampai saat ini belum berhasil kita kuasai. Apakah Bagaskara sudah kembali ke istana? Belum, Tuan. Benar, Tuan. Aku harus cari akal. Bagaimana caranya mendapatkan pedang itu? Ternyata kau Pangeran Gandara. Semua anak buahmu sudah mati. Apa kamu masih berani melawan aku? Pangeran, semua prajurit musuh sudah kuhabisi. Sekarang bebaskan tawanan yang lain. Sendiri, Pangeran. Kanda? Sayang. Sepertinya Bagas sudah datang lagi ke sini. Dan dia ingin membalas dendam sama aku. Apa? Maksud Kanda? Benarkah itu, Kanda? Sumpah mati, sayang. Aku nggak menginginkan semua itu. Yang menginginkan Bagas mati itu ayahmu. Itu nggak mungkin, Kanda. Tapi memang begitu kejadiannya. Tapi kamu nggak usah khawatir, sayang. Meskipun aku harus mati untuk membayar semua kesalahan itu, aku rela. Sayang, sekarang Bagas telah datang ke kehidupan kita. Apa kamu masih mau menerima aku sebagai suamimu? Mungkin lebih baik aku mati, Kanda.
Bagus, Lintang. Ilmu pedangmu sudah semakin hebat. Terima kasih, Guru. Tapi apa? Sampai sekarang, sampai detik ini, aku belum pernah melihat mukamu, Guru. Mengapa, Guru? Untuk apa? Karena aku harus kembali ke istana dan membuat perhitungan kepada orang yang bernama Bagaskara. Dialah yang menghancurkan istanaku dan membunuh kakekku. Dan sekarang entahlah apa yang terjadi pada ibuku. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin melihat wajahmu. Maaf, Guru. Itu pun kalau Guru bersedia. Baiklah, bila kau ingin melihat wajahku. Guru, kau? Iya, sayalah manusia yang bernama Bagaskara yang akan kau bunuh. Ayo, cepat, cabut pedang ini, jangan ragu. Ayo! Hei, Lintang, sebagai kesatria, lakukan apa yang menjadi sumpahmu. Ketahuilah, Lintang, saya bukan gurumu, tapi saya ayahmu. Kau bukan ayahku. Iya. Dulu, saya dan Gandara sempat bertarung. Pada saat bertarung, tiba-tiba Madaharsa membokong saya dengan pukulan tenaga dalam. Hingga saya terlempar dan masuk ke jurang. Tapi untunglah, ada Tuan Ramandaka dan Sukmarini yang menolongku. Hingga saya luput dari maut. Dan setelah itu, Madaharsa menikahkan Larasati dengan Gandara. Padahal pada saat itu, ibumu sedang mengandung janin yang pernah saya tanam. Dan akhirnya lahirlah seorang bayi. Dan bayinya adalah kamu. Jadi? Iya. Saya dan Gandara dari kecil sudah bersahabat. Dan dia juga tahu kalau saya dan Larasati sudah saling mencintai. Cuma Madaharsa berkeinginan lain. Dia menikahkan Larasati dengan Gandara demi sebuah kekuasaan. Demi bersatunya Kediri dengan Mataram. Hingga akhirnya kita harus bertemu. Tapi bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai musuh sampai sekarang. Lintang, panggillah saya ayah. Saya mohon. Ayah. Lintang, anakku. Pangeran. Ayah, Ibu. Lintang. Anakku. Hei, kamu apa kabar? Aku baik-baik saja ya. Ada apa? Ada surat untuk ayah. Surat dari siapa, anakku? Bagaskara. Bagaskara? Gandara, mungkin kau sudah tahu jika sampai saat ini aku masih hidup. Dan aku ingin kita bertemu di kaki Gunung Merapi untuk menyelesaikan masalah kita yang belum tuntas.
Aku tunggu malam ini juga. Bagaskara. Siapkan pasukan kecil Paman Jagapati. Sendiko Pangeran. Baik, Pangeran. Ayo, iya. Mengapa kau tidak melakukan titah pangeran? Aku tak kuasa melakukannya. Sudahlah, itu perintah dari pangeran, daripada kita yang kena. Mendingan ayo cepat, lepaskan anak panahnya. Cepat ambil anak panahmu. Gandara! Gandara! Ayah! Kanda! Gandara! Ayah! Ayah! Andaikan ini bukan titahmu, Pangeran, maka aku lebih suka anak panah itu menancap di jantungku sendiri. Maafkan aku, Pangeran. Ayo. Bagas, Bagas. Iya, Gandara. Mungkin pertarungan kita bisa disebut adil sekarang. Karena kecuranganku di masa lalu. Maafkan aku, Bagas. Maafkan aku. Iya. Tapi, kenapa kamu melakukan semua ini? Hah? Hanya dengan semua ini, aku bisa menebus semua kesalahanku yang lalu. Maafkan aku, sahabatku. Iya, kau tetap menjadi sahabatku. Benarkah? Iya. Terima kasih. Dan kau Laras, tolong cintai Bagas demi aku, sayang. Gandara. Kanda! Gandara! Kanda! Gandara! Bangun, Gandara! Ayah, ibu. Ayah. 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 Akhirnya, akulah yang keluar sebagai pemenang. Dan aku pula lah yang akan memiliki pedang raja-raja ini. Tidak akan kubiarkan seorang pun untuk merebut pedang milik junjunganku.
sudah siap? Iya. Tolong kau lakukan saja, Bagas. Bawa kami kembali ke asalnya. Ayah, Ibu. Bagas. Tabahkan hatimu, nak, dan camkan baik-baik. Mungkin ini kehendak yang maha kuasa. Tapi mengapa semua ini terjadi? Entah mengapa ayahmu lengah, dan karena kelengahannya itulah mereka dapat saling memiliki. Dan dengan kembalinya pedang raja-raja ke tempat asalnya, semoga tidak lagi diperebutkan oleh mereka yang haus kekuasaan tanpa mengundang banyak korban lagi.